Di zaman yang semakin modern ini, semakin banyak juga anak muda yang mulai membangun keluarga dan memperhatikan pentingnya kesehatan mental. Menurut data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2022, ada sebanyak 33,76% orang yang menikah pada umur 19 sampai 21 tahun. Kemudian disusul dengan umur 22 sampai 24 tahun dengan persentase sebesar 27,07%. Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyarankan usia yang ideal untuk menikah bagi laki-laki minimal berusia 25 tahun dan bagi wanita minimal berusia 21 tahun. Hal ini ditentukan dengan mengamati beberapa faktor seperti usia psikologis yang masih labil akan mempengaruhi pola asuh anak dan kematangan usia serta mental yang dapat berdampak pada gizi serta kesehatan anak. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Rosdiana Setianingrum, seseorang yang berprofesi sebagai psikolog yang akan menjelaskan kepada pemirsa VOI betapa pentingnya untuk memperhatikan kesehatan mental sebelum menikah. Simak wawancaranya berikut ini. Mestinya iya, harusnya iya. Gitu, karena kan kalau dari teorinya ya semakin kan kita tuh dari anak-anak kita belajar mengenal diri sendiri, terus kemudian belajar mengenal orang lain, belajar menghandle emosi sendiri. Harusnya kan seiring dengan itu kedewasaan tuh juga akan semakin meningkat ya. Harusnya begitu. Nah, tapi kalau dari penelitiannya itu sih memang menunjukkan kalau otak kita sendiri itu matang itu tuh mulai dari usia pertengahan 20 sampai akhir 20. Nah, matang itu tuh maksudnya mulai dari otak ini kita ya, batang otak emosi sampai ke otak depan kita itu tuh matang di usia segitu gitu. Artinya kalau udah matang kita tuh harusnya sudah lebih bisa mengontrol emosi, udah bisa berpikir sebab akibat. Jadi kalau misalnya kita ketemu masalah atau apa tuh kita sudah bisa menggunakan pengetahuan yang kita pakai, pengalaman kita pakai untuk berpikir hipotesa gitu. Kalau saya gini nanti jadinya gini ya. Kalau gini tuh nanti jadinya gini. Nah, kan kedewasaan tuh kan salah satunya tolok ukurnya itu ya. Bisa mengerti sebab akibat gitu. Jadi ya memang mestinya memang bertambah sesuai dengan usia gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang ideal tuh nggak ada idealnya ya. Tapi kalau dilihat dari, balik lagi nih, kalau dari kematangan otak aja, itu berarti mestinya mulai 25 ke atas kan. Nah, jadi paling enggak harusnya otaknya udah matang. Walaupun itu aja sebenarnya nggak menjamin secara mental kita matang. Kalau misalnya secara teori, kalau mau dilihat dari batas bawah sih 25 kalau menurut saya ya. Paling minim tuh, karena otaknya aja baru matang nih, belum tentu mentalnya matang. Nah, kalau menurut saya tuh banyak loh persiapan yang harus dilakukan sebelum kita membangun keluarga. Yang pertama tuh sebenarnya paling awal adalah persiapannya nanya dulu ke diri sendiri, kenapa? Kenapa aja dulu ya, kenapa mau berkeluarga? Tuntutan sosial, tuntutan keluarga, FOMO, karena semua temennya udah nikah, atau halu tuh dalam arti gini, kita ngeliat postingan orang ya, relationship goal, kayaknya punya pasangan itu akan romantis, enggak, belum tentu yang posting romantis itu beneran romantis gitu kan. Pertama itu dulu deh, kenapa. Terus yang kedua, misalnya saya memang kepingin membangun keluarga, pasangannya itu udah beneran cocok atau enggak, yakin nggak kalau sama orang ini, green flag-nya banyak nggak dia, gitu kan. Kalau kebanyakan red flag kan ya mendingan enggak gitu kan ya. Terus abis itu ngobrol nih sama si pasangan, tujuan kita nikah itu apa. Balik lagi, jangan sampai cuma memenuhi tuntutan siapapun itu gitu kan, keluarga atau sosial media bahkan gitu ya, jangan sampai. Waktu kita udah bilang oke nih sama-sama karena kita merasa cocok dan kepingin melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius segala macam. Terus arahan nikahannya mau kemana nih gitu kan, jangan sampai kalau misalnya satu pengen punya anak satu enggak misalnya. Pandangan-pandangan tentang keluarga itu cocok atau enggak, pandangan tentang membina sebuah hubungan berkeluarga itu cocok atau enggak gitu. Itu kan yang harus disamain juga kan. Misalnya jangan sampai satu mau kerja satu enggak, kayak gitu-gitunya ya. Nah, setelah yang praktis-praktis ini selesai, mulailah ke mental. Maksudnya tuh gini, saya punya excess baggage enggak?
Kayak misalnya ya kan dulu saya datang dari keluarga yang seperti apa, saya ada trauma-trauma nggak masa lalu, atau saya ada kepikiran overthinking nggak ke masa depan gitu. Jangan sampai nanti baggage saya di masa lalu ini mengganggu. Trigger-trigger tuh apa aja yang kita nggak seneng atau kita anggap membuat misalnya kita jadi marah atau apa gitu ya. Nah yang kayak gini-gininya kan mesti selesai dulu nih, barulah cek kesehatan juga, jangan lupa kan ya, karena kan ternyata kesehatan itu juga penting nih. Jangan sampai kita sama-sama saya thalassemia minor kan nanti jadi mayor tuh gitu ya. Kalau menurut saya sih di setiap tahapan kehidupan pasti ada perasaan dimana kita yang gini, aduh saya nggak siap nih ngadepin ini gitu. Itu pasti ada. Yang penting sih komunikasinya tetap jalan. Walaupun orang bilang kayaknya klise banget komunikasi, tapi ya memang itu gitu intinya. Karena kan apa-apa harus kita omongin ya kan. Karena kan kita bukan cenayang ya nggak sih yang kita bisa nebak pikiran dia gitu kan. Enggak, dia juga nggak bisa nebak pikiran kita gitu. Makanya orang kita omongin jelas-jelas tuh dia ngomong ke kita jelas-jelas aja belum tentu kita ngerti kok. Sama kalau menurut saya yang sangat penting juga itu adalah niat baik sih. Selama kita memang punya niat baik bahwa kita nih masih akan lanjut, masih akan bersatu, tuh pasti kita bisa nemu jawaban, bisa nemu penyelesaian masalah. Demikian wawancara saya dengan Ibu Rosdiana Setianingrum yang menjelaskan kepada pemirsa VOI betapa pentingnya kesehatan dan kesiapan mental sebelum membangun keluarga dan menikah. Nantikan topik pembahasan menarik lainnya hanya di VOI. Jangan lupa subscribe YouTube VOI dan follow VOI.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.